Kita mulai bahas dari mana ini ya? Karena, aduh, Manchester itu kayak gini loh, sering terjadi. Terutama musim ini ya. Awal-awal dikasih harapan, babak pertama, babak kedua, situasinya kayak lagi bagus nih, momentumnya lagi ada banyak peluang. Taunya ke comeback, taunya seri. Ini kalau aku lihat situasinya hampir mirip ketika saat laga melawan Everton ya. Bedanya saat lawan Everton kemarin kalah dan hari ini laga yang harusnya bisa dimenangkan justru menjelang akhir pertandingan berakhir imbang. Gimana nggak sedih teman-teman? Gimana nggak sedih ya? Aku sedih bukan hanya karena meraih 1 poin gitu loh. Aku sedih karena sekalinya Dalot mencetak gol di laga ini yang menjadi gol semata wayang bagi Manchester United, itu bahkan belum cukup untuk meraih 3 poin. Gimana teman-teman ya? Mau menyalahkan siapapun, ya kita sudah sering melakukan itu, bahkan capek gitu loh. Semua sudah memiliki andil dalam kemenangan, dalam hasil imbang di laga tadi. Banyak faktor lah. Dan di sini kita bisa melihat inkonsistensi itu dialami oleh semua pemain gitu loh. Bruno yang kemarin tampil bagus, hari ini masih agak kurang. Ya meskipun secara skor dia paling bagus ya, tapi menurutku ya apa ya, tantrumnya kembali terlihat. Kemarin dirumorkan dia lagi ada cedera ringan, namun tetap dimainkan. Pada akhirnya ya 1 poin hanya bisa diraih oleh Manchester United di Old Trafford gitu loh. Dan aku lihat secara performa dari masing-masing pemain sebetulnya ya teman-teman ya, selama jalannya pertandingan di babak pertama memang apa ya, nggak sejelek saat melawan Crystal Palace ya di babak pertama. Tapi yang menjadi kesulitan bagi para pemain Manchester United yaitu membongkar pertahanan pemain lawan yang melakukan low block. Nah, seperti saat melawan Everton dan itu terjadi lagi di laga ini. Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Joshua Zirkzee kesulitan dalam hal mencari celah, menciptakan ruang di sepertiga akhir di dalam kotak penalti, melakukan shot-shot dengan akurasi yang bagus. Memang ada beberapa peluang, tapi ya dengan penguasaan bola yang sangat tinggi sekitar 65% di laga tadi, justru yang mencetak gol bukan dari pemain lini serang gitu loh. Dari hasil di laga ini itu menunjukkan dengan jelas bahwasanya inkonsistensi di setiap posisi itu masih selalu terjadi. Ketika di lini pertahanan tampil bagus, lini tengah juga lumayan bagus, lini serang jelek. Ketika lini serang gacor, ya banyak mencetak gol, Bryan Mbeumo mencetak brace, Benjamin Sesko mencetak gol, ya lini tengah kurang. Lini pertahanan rapuh. Akhirnya apa? Meskipun Manchester United mencetak gol banyak, tapi kebobolannya juga lumayan banyak. Nggak pernah konsisten, nggak pernah stabil selama 90 menit itu 11 pemain tampil bagus semua. Bahkan sejak awal laga agak riskan juga karena yang menjadi starter di lini pertahanan siapa itu tadi, Luke Shaw, Nacer Mazraoui dan juga Aiden Heaven. Aiden Heaven ini kan masih minim menit bermain juga karena usianya masih sangat muda gitu loh. Pada akhirnya di laga tadi ketika pertandingan baru dimulai dia langsung dihukum oleh kartu kuning. Lalu di lini tengah kita melihat performa dari Bruno, Casemiro, Amad Diallo, Diogo Dalot. Secara keseluruhan nggak ada masalah. Para pemain semua bekerja keras. Tidak ada yang mengedepankan ego, tampil secara kolektif sebagai sebuah tim. Dan kesulitan utama yaitu membongkar lini pertahanan lawan. Masih belum menemukan solusi ketika para pemain lawan ini apa ya, bermain dengan situasi low block. Akhirnya ya muter kanan kiri terus melakukan crossing juga nggak bisa dimaksimalkan dengan baik, masih kesulitan dalam melakukan shot-shot yang berbahaya. Ya pada akhirnya
seperti inilah. Ya jujur aja kecewa teman-temannya. Maksudku apa ya? Ini MU di klasemen kok senengannya gombo Liverpool ya. Maksudku kalau MU main dulu ya menang. Oh, Liverpool menang juga. Kalau misalkan MU kalah, oh Liverpool kalah juga. Kemarin Liverpool main dulu ya, imbang satu sama. Sekarang MU sama juga seri. Aduh. Beberapa tahun terakhir ya, waktu zaman Ten Hag kalau nggak salah. MU bestinya sama Chelsea waktu itu. Wes sama-sama lagi jelek, oke. Sekarang Chelsea-nya lagi baik, MU gombo Liverpool. Cuk, pancet aja. Maksudnya selalu ada aja teman dekat dalam situasi yang tidak bagus gitu loh bagi Manchester United. Padahal di laga ini harusnya kalau berhasil meraih 3 poin di Old Trafford itu bisa naik ke peringkat 5. Karena memang di musim ini sangat sulit diprediksi ya. Selisih poin antar tim itu sangat tipis. Jadi ketika berhasil meraih kemenangan ya bisa naik 2 atau 3 peringkat ke atas. Tapi kalau misalkan seri atau bahkan kalah itu bisa langsung turun jauh ke bawah klasemen. Makanya ini pirang-pirang minggu gombol Liverpool ae anjing. Kapan 5 besar ya gombol kanca-kanca sing nak ndukur ngono. Oh, udah apa pantang. Ya, memang ada peningkatan. Musim kemarin di papan bawah, sekarang papan tengah. Tapi kan aku jadi agak skeptis ya di bulan Desember ini. Pasalnya apa? Di lawan-lawan selanjutnya, ini memang tim-tim yang nggak terlalu diunggulkan. Tapi pada kenyataannya MU melawan tim papan tengah bisa menang, tapi seringkali kalah. Bahkan saat melawan West Ham ini, secara head to head berarti di 3 pertemuan terakhir ya sama pertandingan tadi itu tidak meraih kemenangan Manchester United karena di musim kemarin kalah terus gitu. Belum lagi pekan depan akan melawan Wolves di kandang Wolves ya. Meskipun ini tim yang bakal degradasi tapi ya MU tetap nggak bisa diprediksi. Kita semua kalau optimis itu pasti langsung dikecewakan lor. Tapi kalau awal pertandingan, aduh, udah pesimis, kayak kalah ini. Tiba-tiba Joshua Zirkzee mencetak gol. Tiba-tiba free kick dari Mason Mount luar biasa bagus kayak kemarin lawan Palace. Menang. Tapi kalau kita berharap menang, langsung kalah. Aneh cuy. Makanya di setiap pertandingan itu kita nggak usah berharap lah. Wes mindset kita itu kalah gitu. Jadi kalaupun kalah ya udah karena kita nggak berharap menang. Tapi kalaupun menang ya alhamdulillah gitu loh. Beda kalau kita dari awal udah optimis, gitu, tahu-tahu kalah, ya sakit hati, ngenes gitu, ngenes. Papan tengah anjing. Ya lawan Everton kalah ya. Kemarin lawan Palace menang, sekarang seri. Besok kalah ya. Apalagi di bulan Desember ini minggu depan lawan Wolves, terus Bournemouth ya Andoni Iraola itu juga pasti menyulitkan Manchester United. Aston Villa, aduh, Aston Villa Unai Emery musim ini lagi bagus banget. Awal-awal di dasar klasemen tapi tiba-tiba sekarang juga di 4-5 besar gitu. Dan terakhir Newcastle kalau nggak salah. Iya Newcastle, terus Wolves lagi. Newcastle ini ya teman-teman tahu sendiri lah. Aku dari 4 pertandingan tersisa ya, kayaknya maksimal itu 2 pertandingan yang bisa dimenangkan. Sisanya syukur-syukur seri ya. Kalau sisanya kalah ya udah 4 pertandingan 6 poin. Ya menurutku memang kalau situasinya tetap seperti itu ya apalagi setelah paruh musim ya semakin sulit untuk masuk ke 6 besar gitu loh. Agar bisa berkompetisi di agar bisa di kompetisi agar bisa di kompetisi Eropa musim depan itu semakin sulit. Makanya Desember ini ya harusnya banyak kemenangan yang bisa diraih oleh Manchester United. Ya kalau ngandelin menang lawan tim besar, ya tetap aja nggak bisa bertengger di papan atas gitu loh. Susah, susah.